Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana min tin wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat LTV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, maka tugas kita adalah bersyukur. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur pada nikmat Allah itu akan ditambah. Tapi ketika kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingat bahwa Allah itu akan memberikan azab kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. Selanjutnya marilah kita bersolat kepada Nabi yang mulia. Beliau adalah uswah kita, beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan kita senantiasa bersolawat, akan tumbuh rasa cinta di dalam hati kita. Dan kalau tumbuh rasa cinta di dalam hati kita, maka cinta itulah nanti yang akan menjadi koneksi kita kepada Rasulullah. Dengan cinta itu kemudian akan timbul rasa kerinduan, dan rindu itulah nanti yang akan menjadi magnet kita kalau akan diperjumpakan dan akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat LTV yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita pasti yang bukan banyak, kita sebagai seorang yang beriman pasti ingin masuk ke dalam surganya Allah. Tidak ada seorang beriman pun ketika ditanya, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun ketika ditanya apakah nanti mau masuk surga, jawabannya pasti dong, mau masuk surga. Siapapun itu pasti akan masuk surga. Nah, kita sebagai orang beriman tentu ingin sekali mendapatkan surga. Tetapi tahu tidak sahabat LTV yang dirahmati Allah, ada di dalam Al-Quran itu justru ayat yang Allah jelaskan bahwa akan ada orang-orang yang justru akan mendapatkan warisan langsung surga dari Allah. Masya Allah ya, kalau biasanya kita yang ingin masuk ke dalam surga, tapi ini Allah yang akan mewariskan langsung surga kepadanya. Siapa mereka? Nah, ini yang akan menjadi pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa mereka dikatakan beruntung? Nanti di akhir ayat ini, di ayat 11, kita akan ketahuan apa keuntungannya. Maka golongan yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, jika kita ingin menjadi golongan yang beruntung yang pertama, maka kata Allah, mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, khusyuk di dalam salat ini tentulah menjadi sesuatu yang sangat sulit kita lakukan. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman berusaha untuk bagaimana ketika kita salat itu tetap fokus, tetap khusyuk. Ketika pikiran kita kemana-mana mungkin, tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dan pikiran yang entah kemana-mana, kita tetap berusaha untuk fokus. Nah, teman-teman rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu Allah memberikan clue-nya kepada kita agar kita bisa salat khusyuk. Kata Allah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Setidaknya ada dua hal kata Allah kalau kita ingin khusyuk dalam salatnya. Yang pertama, salatlah seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika kita salat, kita betul-betul menyaksikan, kita betul-betul merasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah, sehingga ketika kita sedang berkomunikasi dengan Allah, tentu dong kita komunikasi dengan penuh kekhusyuan. Tentu kita berkomunikasi dan penuh keseriusan. Allah ini zat yang maha menciptakan, zat yang maha menghidupkan, zat yang maha memberi kita segala sesuatu. Lalu kata Allah, wa annahum ilaihi rajiun. Kita berkeyakinan betul bahwa kita semuanya ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan salat yang kita kerjakan itu seperti salat terakhir. Misal kita sholat asar, anggaplah ini adalah sholat asar kita terakhir, karena belum tentu ada jaminan usia kita sampai pada maghrib nanti. Maka dengan seperti itu kita akan berikan sholat terbaik kita. Maka kita akan menjadi golongan yang pertama yang beruntung, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Lalu yang kedua,
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Golongan orang-orang yang kedua adalah mereka yang menjaga perkataannya, menjaga ucapannya dari perkataan-perkataan yang tidak berguna. Nah, hadirin teman-teman sobat LTV dimanapun berada, kita tahu bahwa terkadang manusia itu seringkali mengungkapkan perkataannya, seringkali mengatakan perkataan-perkataan yang justru sia-sia. Bukan hanya sia-sia, tetapi justru kadang bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan kesalahpahaman, bisa menimbulkan sakit hati. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya telah memberikan batasan bagi kita. Dalam hadis yang mulia kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah perkataan atau berkatalah yang baik saja. Kalau tidak, maka sebaiknya diam. Maka hadirin mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri perkataan yang baik itu ada 4. Yang pertama, ucapan yang di dalamnya itu terdapat zikrullah. Misal ketika kita berjumpa dengan teman kita, dengan saudara kita, lalu ucapan yang pertama kali kita ucapkan apa? Assalamualaikum, apa kabar ahi? Alhamdulillah sehat. Ada zikrullah di dalamnya. Maka perkataan yang baik itu pasti ada zikrullah di dalamnya. Lalu yang kedua, perkataan yang baik itu ada doa-doa di dalamnya. Apa kabar ahi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Ada doa yang kita ucapkan. Lalu perkataan yang baik yang ketiga itu cirinya di dalamnya itu terdapat nasihat, terdapat motivasi, terdapat hikmah. Ketika kita ucapkan, orang menjadi lebih termotivasi untuk beribadah, orang lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dan perkataan yang baik itu ciri yang keempat, ketika diucapkan itu tidak menimbulkan rasa sakit pada orang yang mendengarkannya. Sahabat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Setelah orang yang khusyuk di dalam salatnya, lalu orang yang menjaga dirinya dari perkataan tidak berguna, lalu ciri yang ketiga adalah mereka yang berzakat. Ingat saudara-saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam rizki yang Allah titipkan kepada kita terdapat hak orang lain yang harus kita tunaikan. Semakin kita memberikan hak orang lain, maka akan timbul kebahagiaan bagi diri kita. Rumus kebahagiaan itu kan bukan hanya ketika kita memiliki harta, lalu harta itu kita tumpuk untuk milik kita sendiri. Justru sebaliknya, kebahagiaan itu akan muncul ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lalu rezeki itu kita bagi kepada orang lain. Cobalah sobat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan sesuatu kecil saja, mungkin bingkisan lah kepada orang lain, itu pas ketika kita memberikan, Pak, ini ada sedikit bingkisan buat Bapak, lihat wajahnya, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih, semoga diberikan rezeki yang lancar, diberikan usia yang panjang, sehat selalu. Bahagianya mereka itu adalah kebahagiaan kita. Maka kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, rumusnya adalah banyak-banyak memberi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Berinfaklah kalian itu baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ketika diberikan kelapangan rezeki kita berinfak, ketika diberikan ujian, kekurangan atau kesempitan dalam hal rezeki kita pun berinfak. Karena kenapa? Kita ingin menjadi orang yang beruntung, toh? Oke. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, jadi orang yang beruntung itu kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga auratnya, orang yang tidak memamerkan auratnya. Nah, ini hati-hati buat teman-teman sekalian. Banyak sekali sekarang terjadi kasus pelecehan seksual, itu disebabkan salah satu penyebabnya karena kita tidak pandai menjaga aurat. Kita tidak pandai menjaga sesuatu yang ada dalam tubuh kita ini yang harusnya tidak kita tampakkan kepada orang lain. Di dalam ayat ini, di surah Al-Mu'minun ini, boleh kita menampakkan aurat, kata Allah, illa azwajihim, kecuali kepada istri kalian. Maka kalau kita suami, boleh menampakkan aurat kepada istri kita. Misalnya sebagai seorang istri boleh menampakkan aurat kepada suaminya. Selain itu, tak boleh, ya. Di ayat ini ada terusannya, kecuali kepada budak-budak kalian. Tapi kita tidak memiliki budak, kita tidak memiliki hamba sahaya. Maka kepada anak pun ada etikanya. Kita tidak boleh menampakkan aurat itu serta-merta kepada anak, ya. Menampakkan aurat kita, ya, pasti akan ada timbul rasa malu. Kata Rasulullah dalam hadis pendeknya, inna nuhina amtura auratina, sesungguhnya kami dilarang untuk menampakkan aurat kami. Hadirin yang mulia, sahabat LTV dimanapun berada, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka walladzina hum li furujihim hafizun. Hati-hati, betapa banyak bapak-bapak, betapa banyak anak-anak muda yang ketika olahraga memakai celana di atas lutut.
Seolah-olah dia beranggapan bahwa laki-laki itu tidak akan mungkin menimbulkan syahwat. Khawatir bapak-bapak sekalian, ya, ketika bapak-bapak, ketika saudara-saudara laki-laki yang menampakkan aurat pakai celana ketika olahraga di atas lutut, ada janda-janda yang sudah lama tidak lihat paha, wah itu bisa menimbulkan reaksi luar biasa. Maka hati-hati dengan aurat, ya, jangan sembarangan kita menampakkan aurat. Maka sahabat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu golongan ini walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Lalu golongan yang selanjutnya adalah mereka yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, berzina, menjaga dirinya dari segala macam bentuk perbuatan zina, baik zina secara langsung melakukan hubungan, atau zina matanya, zina telinganya, zina lidahnya. Maka kalau kita ingin jadi golongan yang beruntung, maka jauhkan diri kita dari perkataan, dari perbuatan yang termasuk ke dalam fahisyah, ke dalam perbuatan-perbuatan zina. Teman-teman yang dirahmati Allah, sobat LTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Golongan yang selanjutnya adalah mereka yang menjaga amanah yang dititipkan kepadanya, lalu memelihara janjinya. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu amanah, maka Allah menguji kita dengan amanah itu. Apakah kita menjadi orang yang menepati janji kita? Apakah kita menjadi orang yang mampu menjalankan amanah itu dengan baik? Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang berkhianat, kita menjadi orang yang kemudian tidak bisa melaksanakan janji kita? Ingatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, maka amanah itu bisa menjadi kemuliaan bagi diri kita kalau kita menjalankannya dengan baik. Tapi sebaliknya, amanah itu bisa menjadi jalan tercelanya kita, jalan kecelakaan bagi kita jikalau kita tidak menjaga amanah itu dengan baik-baik. Maka hati-hati ketika diberikan amanah oleh Allah. Anak adalah amanah, istri adalah amanah, jabatan adalah amanah. Maka apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, sobat LTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka yang akan beruntung? Kata Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga salatnya. Apa yang harus kita jaga dari salat? Yang pertama, waktunya. Ketika azan berkumandang, apapun yang tengah kita lakukan, apapun yang kita tengah perbuat, kecuali musafir atau kecuali kita sakit, maka tinggalkanlah perkara itu. Segeralah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kita ambil wudhu, segeralah kita memenuhi panggilan Allah, salat berjamaah, apalagi kita sebagai seorang laki-laki. Kenapa? Karena di balik perintah salat itu ternyata ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya kenapa kita harus salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ibaratkan, kalau kata Imam Ghazali itu, hati kita ini seperti kaca. Dosa itu ibaratkan debu yang nempel di kaca. Kalau kita males, kalau kita enggan, kalau kita sungkan membersihkan kaca yang berdebu itu, kena debu tidak dibersihkan, kena debu tidak dibersihkan, maka lama-lama debu itu akan menumpuk dan berkarat di kaca. Dan kaca itu kalau sudah lama tidak dibersihkan, itu sangat sulit sekali dibersihkan. Maka salat itu ibaratkan pembersih hati kita. Kena debu dielap lagi, kena debu dielap lagi, kena debu dielap lagi. Maka insya Allah dari subuh ke zuhur, berbuat dosa kita di antara subuh dan zuhur, salat kita zuhur dibersihkan di waktu zuhur, berbuat dosa lagi setelah zuhur sampai ke asar, maka sampai kita kepada asar dibersihkan lagi di waktu asar, maka sampai akhirnya kita menutup mata di malam hari di waktu isya, kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita tidak salat dari zuhur ke isya, atau kita tidak salat sama sekali sehari itu, maka dosa-dosa kita akan menumpuk. Karena dosa itu terkadang sifatnya halus, teman-teman yang dirahmati Allah. Baik dari mata kita, baik dari pikiran kita, baik dari ucapan kita. Terkadang kita tidak sadar padahal kita telah berbuat dosa. Maka jagalah salat. Yang pertama dari waktunya. Lalu yang kedua, jaga salat dari kekhusyuannya. Tadi sudah kita bahas di awal ya. Lalu yang selanjutnya, jaga salat dari rukun-rukunnya, tumakninahnya. Jangan sampai kita karena salat ingin karena suatu pekerjaan, kemudian kita melalaikan salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu menjadikan kamu lalai dari ingat Allah.
Jangan sampai harta yang mungkin hanya hari ini lagi tinggal kita bisa nikmati. Jangan sampai anak-anak kita yang mungkin hanya hari ini lagi tinggal bisa kita lihat wajahnya, karena tidak ada jaminan kita sampai esok masih hidup, menjadikan kita lalai dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sangat indah. Ya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Maka mereka inilah nanti akan mendapatkan warisan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diwariskan kepadanya? Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh mereka akan diberikan warisan surga firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Maka sahabat LTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin masuk ke dalam surga firdaus, dan tentu kita semua ingin sekali masuk ke dalam surga firdaus, dan semoga kita semuanya menjadi ashabul jannah, maka ingatlah teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga kekhusyuan salat kita, mari kita jaga ucapan kita dari perkara yang tidak baik, perkataan-perkataan tidak berguna. Lalu mari kita tunaikan zakat kita, mari kita jaga aurat kita, jangan kita tampakkan kepada orang lain. Lalu mari kita jaga diri kita dari segala macam bentuk perzinahan. Lalu jadilah orang yang amanah dan menepati janji. Lalu yang terakhir, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat, dengan menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, menjaga ruku-rukunya, dan menjaga tumakninahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surganya Allah, di surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.